Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Ismail Usman. Saya dari kelas TI 20A, jurusan Teknik Informatika di Universitas Saputra. Sekarang saya menginjak semester 4 dan di sini saya akan mempresentasikan eh, salah satu tugas mata kuliah saya, yaitu sistem paralel dan terdistribusi, yaitu multi trading. Sebelum kita membahas multi trading, alangkah baiknya kita deskripsikan dulu apa sih pengertian multi trading. Di sini saya sudah mencatat, multi trading adalah sebuah sistem yang memungkinkan setiap program dapat dipecah dalam trade-trade yang kemudian dapat dijalankan secara terpisah oleh sistem operasi komputer. Kemampuan seperti ini juga termasuk dalam multitasking pada aplikasi. Selain itu, multi trading juga memungkinkan pengeksekusian beberapa trade yang dilakukan data dalam salah satu proses saling berbagi sumber daya, tetapi dijalankan secara independen. Kurang lebihnya multi trading ini seperti multi programming ya. Jadi memakai dua proses dalam satu waktu gitu. Di sini ada model-model multi trading. Yang pertama ada trade pengguna, adalah sebuah trade yang pengaturannya dilakukan oleh pustaka trade pada tingkatan pengguna. Karena pustaka yang menyediakan fasilitas untuk pembuatan dan penjadwalan trade pengguna cepat dibuat dan dikendalikan. Trade kernel yang kedua adalah sebuah trade yang didukung langsung oleh kernel. Pembuatan penjadwalan dan manajemen trade dilakukan oleh kernel pada kernel space. Karena dilakukan oleh sistem operasi, proses pembuatan akan lebih lambat jika dibandingkan dengan trade pengguna. Berikut model-model trade secara umum. Di sini kita akan membahas model-model trade pada komputer. Yang pertama ada model many to one, di mana model ini memetakan beberapa trade tingkatan pengguna ke sebuah trade. Tingkatan kernel pengaturan trade dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Hanya satu trade pengguna yang dapat mengakses trade kernel pada saat ini. Jadi multiple trade tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor, contoh Solaris Grand Thread dan GNU Portable Thread. Yang kedua, model one to one, di mana model ini memetakan setiap trade tingkatan pengguna ke setiap trade. Ia menyediakan lebih banyak konsistensi dibandingkan model many to one. Keuntungan sama dengan keuntungan trade kernel. Kelemahan model ialah pembuatan trade pengguna menggunakan tambahan trade kernel. Yang ketiga ada model many to many, di mana model ini multi kompleks, banyak thread tingkatan pengguna dan kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Model ini mengizinkan developer membuat threads yang sebanyak ia mau, tetapi konsistensinya tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Di sini ada 4 keuntungan dari multi trading ini. Yang pertama ada responsif, yang kedua berbagi sumber daya, yang ketiga sangat ekonomis, yang keempat utilisasi arsitektur multiprosesor. Kita bahas satu persatu. Yang pertama ada responsif. Apa sih responsif? Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif. Mungkin sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang, umpamanya sebuah thread dari web browser dapat melayani permintaan pengguna sementara thread yang lain berusaha menampilkan gambar. Yang kedua, berbagi sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan semua aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam satu memori yang sama. Yang ketiga ada ekonomis. Pembuatan sebuah proses memerlukan pengalokasian, dan sumber daya.
Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread. Karena thread membagi memori dan sumber daya dimilikinya, sehingga lebih ekonomis untuk membuat thread dan konteks switching thread. Yang keempat ada utilisasi arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat sangat meningkat pada arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat berjalan secara paralel di atas prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada saat satu waktu. Kurang lebihnya thread ini pasti berkaitan dengan yang namanya virtual memory, membagi itu. Jadi kita menyediakan slot memori dengan memori virtual. Pada kenyataannya sebetulnya memori itu ada. Mungkin hanya sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.